For the shinobi world and the leaf, I cannot let you two continue to live. Hiruzen, it's my turn next. No matter how far I ran, I could never catch up to you. Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Di beberapa video Abdikos sebelumnya tentang Naruto jahat, Abdikos membahas tentang peran Danzo yang sangat penting, termasuk nasib tragis dia di akhir hidupnya yang dibunuh oleh Naruto. Dan ya, sebenarnya dalam cerita asli Danzo itu seperti apa sih? Kenapa banyak sekali yang membenci Danzo? Apakah masih ada hal dari sosok Danzo yang bisa dicintai? Di info otakus kali ini, Abdikos akan membahas tuntas tentang Danzo dari segi politik dan pemikiran dia. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check out, check it bro. Pertama, awalnya Danzo itu normal. Percaya atau tidak, Danzo awalnya adalah bocah normal saat Shimura menjadi klan pertama yang bersedia gabung membentuk Konoha bersama Sarutobi. Danzo adalah pribadi yang biasa saja. Danzo kecil tinggal di Konoha bersama dengan sahabat masa kecilnya, yaitu Hiruzen Sarutobi. Keduanya bersaing untuk menjadi shinobi hebat di Konoha. Saat masih kecil, mereka berdua menyaksikan langsung kemampuan dewa dari Hashirama Senju, yaitu Kekkei Genkai elemen kayu, termasuk ajaran shinobi dari Tobirama Senju. Jadi baik Hiruzen dan Danzo sebenarnya sama-sama mendapat ajaran dari dua pendiri Konoha ini, mengingat klan keduanya adalah yang pertama kali bergabung membentuk Konoha bersama Uchiha dan Senju. Cinta keduanya terhadap Konoha tidak perlu diragukan lagi. Lawong orang tua keduanya saja ikut membangun rumah bersama yang bernama Konoha, masa anak-anaknya diajari untuk menghancurkannya. Kedua, kejadian yang merubah Danzo. Waktu terus berlalu hingga perseteruan Hashirama dan Madara serta dunia shinobi yang memasuki perang dunia pertama. Di akhir perang, Tobirama yang menjabat sebagai Hokage menggantikan Hashirama berada dalam situasi terkepung. Dia butuh pengalih perhatian yang mau berkorban agar timnya bisa melanjutkan misi. Ya, mirip-mirip yang dilakukan Shikamaru pada Naruto, Sakura, dan Pakun. Dari sinilah Danzo sebagai orang yang mendapat ajaran cinta Konoha sejak awal berusaha memberanikan diri untuk menjadi pengalih perhatian. Tapi entah kenapa tubuh Danzo tidak bisa bergerak karena mati rasa untuk bisa melakukan pengorbanan ini. Dan anehnya, Hiruzen Sarutobi dengan entengnya menawarkan diri sebagai orang yang siap berkorban. Dari sini Danzo lebih terkejut lagi karena Tobirama tiba-tiba mengambil alih tugas untuk berkorban dan menyerahkan kursi Hokage pada Hiruzen saat itu juga. Ini adalah momen pemilu Hokage paling epik sepanjang sejarah Konoha, di mana harga dari pemilu ini bukan kematian petugas KPPS, tapi sang kepala pemerintahan, yaitu Hokage kedua. Namun ya, meski epik, tapi hasil pemilu memberikan luka mendalam bagi Danzo, di mana mulai saat itu dia memikirkan rencana untuk melampaui Hiruzen, bahkan menjabat sebagai Hokage layaknya Hiruzen. Dari sini apakah rasa cinta Danzo terhadap Konoha lenyap? Jawabannya tidak. Dia tetap mencintai Konoha, hanya saja obsesinya bertambah, yaitu mencintai Konoha yang harus melebihi Hiruzen. Ketiga, daftar kejahatan Danzo. Yap, karena obsesi Danzo bukan hanya melindungi Konoha, tapi juga melampaui Hiruzen. Dari sinilah Danzo jadi semakin sinting dengan obsesinya. Apalagi Hiruzen memimpin Konoha dengan sangat baik, bahkan melewati 3 perang dunia shinobi. Obsesi Danzo terhadap Konoha seakan-akan tertutup oleh prestasi Hiruzen. Danzo pun mulai melakukan hal di luar nalar untuk mengejar obsesinya. Dia melakukan berbagai macam kejahatan, tapi dalam hatinya menanamkan bahwa kejahatan ini adalah demi Konoha. Apa saja kejahatan tersebut? Pertama, membentuk Anburut, karena dalam situasi konflik bahkan perang dunia yang mudah sekali pecah. Sementara Hiruzen cukup naif dengan pengampunan khas Hashirama. Danzo menawarkan dirinya untuk membentuk pasukan elit Konoha yang bergerak dalam kegelapan. Pasukan ini akan melayani Konoha dalam tugas kotor dan berdarah. Dan ya, meski naif, Hiruzen menyetujui hal ini karena memang saat itu situasinya rawan konflik dan membahayakan Konoha. Dari sinilah dibentuk organisasi cabang Anbu bernama Root yang langsung di bawah pengawasan Danzo. Dan ya, organisasi ini super duper efektif bagi Konoha karena kesetiaan anggota yang direkrut bukan kaleng-kaleng, bahkan disumpah berani mati demi Konoha oleh Danzo.
Dari sinilah Danzo mendapat julukan Shinobi no Yami alias Shinobi kegelapan karena dia mengendalikan pasukan senyap berani mati yang melindungi Konoha dari kegelapan. Yap, jika melihat kiprahnya Anburut seperti bukan dosa bagi Danzo, sampai nantinya Danzo menyalahgunakan wewenang Anburut untuk mengadu domba Akatsuki dengan Hanzo Salamander, termasuk menggagalkan usaha perdamaian Konoha dan Iwagakure. Tujuan Danzo adalah membuat Konoha menjadi kekuatan mutlak di dunia shinobi dengan menghancurkan negara kecil dan negara besar yang berusaha menentangnya. Saking ahlinya Danzo dalam memanage organisasi Root, sampai-sampai Danzo sendiri tidak bisa dikenali saat menyamar menjadi shinobi pengadu domba bernama Kanzo. Abdikos tidak paham bagaimana Danzo bisa seberdedikasi itu dalam menjadi shinobi kegelapan. Puncaknya Anburut digunakan Danzo untuk mengkudeta Hiruzen, namun hal ini gagal sehingga Hiruzen pada akhirnya membubarkan Anburut. Kedua, beraliansi dengan Orochimaru. Tidak cukup memperbudak shinobi dalam organisasi Root, Danzo menginginkan kekuatan lebih untuk membuat Konoha menjadi superpower serta mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin absolut dari Konoha yang kelak akan jadi superpower. Untuk itulah dia meneliti Kekkei Genkai original Konoha, yaitu elemen kayu alias Mokuton milik Hashirama Senju. Danzo ingin kekuatan dewa ini bangkit sebagai senjata tempur Konoha. Dari sini Danzo dan Orochimaru mulai menculik anak-anak di sekitar negara api untuk dijadikan bahan percobaan. Setelah dapat sekitar 60 anak, termasuk seorang bocah bernama Tenzo, Orochimaru memulai eksperimen kejamnya. Semua anak-anak tersebut ditanami sel Hashirama dan hasilnya 59 anak-anak tersebut mati dan hanya menyisakan Tenzo. Dari sinilah Tenzo yang berhasil menerima kekuatan Dewa Shinobi dilatih langsung oleh Danzo. Dia menjadi Anburut sejak dini dan diberi kode nama Kinoe. Eksperimen tidak berhenti karena Orochimaru juga meneliti subjek bernama Shin yang tubuhnya ditransplantasikan Sharingan serta sel Hashirama. Eksperimen ini berhasil di mana Orochimaru kemudian memotong tangan Shin untuk diberikan pada Danzo sebagai hasil eksperimen. Shin kemudian kabur dan melanjutkan eksperimen Orochimaru sendirian dengan menciptakan klon dia. Setelah eksperimen Orochimaru dipergoki Hiruzen dan dia kabur dari Konoha. Dari sini Danzo mulai menutup rapat-rapat kejahatan dia dengan Orochimaru. Ketiga, membuat Kabuto jadi krisis identitas. Sebelum perpisahan Danzo dan Orochimaru, mereka sempat meminta anak-anak di panti asuhan yang dijaga Nono Yakushi untuk dijadikan bahan penelitian. Nono sendiri adalah mantan Anburut yang sudah bertobat dengan menjadi penjaga panti asuhan, di mana anak-anak di panti asuhan ini berasal dari desa-desa yang hancur akibat perang, termasuk salah satunya adalah Kabuto. Dari sini Nono menolak dengan bayaran menawarkan dirinya untuk kembali ke Anburut, tapi Kabuto menguping percakapan ini. Pada akhirnya Kabuto sekalian direkrut menjadi Anburut, di mana karena pengaruh Danzo keduanya berakhir saling bertarung dan Kabuto membunuh ibu angkatnya tersebut. Dari sini Kabuto yang kabur ditemukan Orochimaru dan diam-diam merawatnya tanpa sepengetahuan Danzo. Orochimaru kemudian mencekoki Kabuto dengan ideologi menyimpang ala dirinya sekaligus misi menjadi mata-mata di berbagai negara, sehingga Kabuto bukan hanya kehilangan jati diri tapi juga terobsesi untuk melampaui Orochimaru. Keempat, menghancurkan seluruh klan Uchiha. Meski Tobirama dianggap benci klan Uchiha karena sudah berperang dengan klan ini sejak masih anak-anak, tapi Tobirama masih mengakui kalau semua Uchiha yang mau berkorban demi Konoha, sehingga kehancuran Tobirama hanya pada Uchiha yang menyimpang. Tapi tidak dengan Danzo. Dia menghancurkan seluruh klan Uchiha dengan memanipulasi anggotanya untuk mau menghabisi klannya sendiri. Jadi ya, Danzo lebih edan karena tangan dia tetap bersih, tapi klan yang dianggap bermasalah ini hampir musnah. Pemusnahan klan ini membuat trauma mendalam bagi sosok Sasuke Uchiha. Kelima, menghancurkan hidup Naruto. Selain menghancurkan hidup Sasuke, Danzo juga menghancurkan hidup Naruto, yaitu dengan menyebarkan rumor bahwa Naruto adalah Kyuubi. Meski Hiruzen sudah menyumpah orang-orang yang mengetahui fakta ini untuk merahasiakannya, jadilah Naruto dibully sebagian penduduk Konoha, bahkan dijauhi. Keenam, membunuh kata penyampai pesan saat invasi Pain. Sebenarnya ada kata pembawa pesan untuk mengabarkan kondisi Konoha, tapi Danzo membunuh kata tersebut sehingga kehancuran akibat Pain lebih masif.
Danzo melakukan hal ini untuk mempreteli Harishima Tsunade sebagai Hokage, berharap dia terpilih menjadi Hokage ke-6. Ketujuh, memanipulasi dunia shinobi. Setelah berhasil menjadi Hokage ke-6, Danzo melanjutkan ambisi terbesarnya, yaitu menguasai dunia shinobi melalui Konoha dalam pertemuan 5 kage di tempat netral, yaitu di negeri para samurai. Danzo memanipulasi Mifune dengan Koto Amatsukami. Dia ingin Mifune memilih Danzo sebagai jenderal perang aliansi shinobi terhadap Akatsuki. Namun ya, niat busuk Danzo ini dipergoki Byakugan Ao. Saat situasi runyam, datanglah Sasuke yang berniat membalas dendam pada Danzo dari semua dosa-dosa Danzo. Bisa digambarkan kalau sifat Danzo adalah kejam, tapi saat menghadapi aksi heroik dia sangat pengecut. Keempat, Danzo di akhir hidupnya. Seperti yang Abikos jelaskan di awal, meskipun kejahatan Danzo sangat memuakkan, tapi dalam hati Danzo tidak terbesit sedikit pun keinginan untuk mengkhianati Konoha. Bahkan saat dia mengkorup Konoha, dalam hati Danzo semua itu dia lakukan demi Konoha, sehingga di akhir kisah hidupnya dia masih terikat pada obsesinya, yaitu Hiruzen dan Konoha. Yap, saat Sasuke dan Tobi mengejar Danzo yang sekarat dan menjadi ayam sayur, saat itu Danzo malah berpikir apa yang akan dilakukan Hiruzen di situasi akhir seperti ini. Dan yang dilakukan Danzo sungguh di luar dugaan, yaitu dia berniat menyeret Sasuke dan Tobi untuk mati bersamanya. Di saat akhir, Danzo justru kehilangan sifat alami yang melekat pada dirinya, yaitu pengecut. Danzo di saat akhir justru menjadi pribadi yang pemberani. Bukan hanya itu, Danzo juga berniat menghancurkan mata Shishui agar tidak bisa dimanfaatkan Tobi. Jadi mau diakui atau tidak, Danzo berakhir husnul khotimah meski kejahatan dia selama hidup sudah di luar nalar. Dia membawa hancur mata Shishui agar tidak dimanfaatkan Obito adalah pilihan tepat, karena potensi musuh untuk menang di perang dunia shinobi keempat lebih besar dengan mata Shishui. Kalau ada waktu, Abikos akan bahas hal ini. Kelima, memahami Danzo secara personal. Dalam ilmu politik, sikap Danzo ini disebut ultranasionalisme, yaitu sifat nasionalisme yang terlalu ekstrim sehingga menimbulkan paham fasis untuk memandang rendah kaum yang berbeda dengan dirinya. Dalam diri Danzo, Konoha bukan hanya kebanggaan, tapi simbol kekuatan dunia shinobi yang harus diperjuangkan untuk berdiri di paling puncak. Segala cara Danzo lakukan untuk mewujudkan nasionalisme ekstrim miliknya. Danzo adalah Hitler versi Konoha. Bahkan Hitler dan Danzo sama-sama membunuh dirinya sendiri saat tahu akan kalah. Abikos tidak paham apa yang dipikirkan Hitler saat dia menembak kepalanya sendiri setelah kekalahan Nazi. Tapi menurut Abikos, Hitler mungkin akan sama seperti Danzo, yaitu dia menganggap tindakan bunuh diri adalah aksi heroisme terakhir demi tanah airnya. Orang seperti Danzo akan tetap dianggap pahlawan, bahkan disembunyikan kejahatannya oleh Konoha, seakan-akan semua kegilaan Danzo lenyap setelah dia meninggal. Yap, orang dengan ultranasionalisme akan tetap dianggap pahlawan oleh orang-orang yang tidak merasakan langsung kejahatan mereka. Tapi bagi klan Uchiha, bagi Sasuke, Danzo adalah sampah bahkan setelah kematiannya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abikos salam Mi.